Shalom. Bersyukur kalau hari ini kita sudah sampai di akhir tahun 2021. Kalau kita kembali menengok tahun 2021 ini, begitu banyak aktivitas yang kita lakukan masih dibersamai dengan suasana pandemi. Hari ini saja ibadah malam tahun baru kita masih harus ada di rumah kita masing-masing, belum bisa berkumpul di gedung gereja. Tapi puji Tuhan kalau sampai akhir tahun ini kita masih diberi kesehatan dan sukacita. Saat ini kita sama-sama mau mensyukuri berkat Tuhan, kita mau satukan hati kita mau undang Tuhan di hati kita masing-masing, kita mau awali ibadah kita dengan satu pujian, tenang. Bapa
Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini, kita mau buka dalam doa. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, yang mulia Tuhan, mengucap syukur Tuhan jika di malam hari ini Tuhan, Engkau telah persatukan kami Tuhan, walaupun kami di tempat kami masing-masing Tuhan, kami akan mengikuti Tuhan ibadah malam tahun baru ini Tuhan. Engkau berkati setiap kami dimanapun kami berada, Engkau taruh setiap Roh Kudus dalam rumah kami Tuhan, Engkau berkati juga alat yang kami gunakan, jaringan yang kami gunakan Tuhan, agar dapat membantu kami dalam mengikuti ibadah malam tahun baru ini Tuhan. Kami serahkan segalanya Tuhan, Kau tutup bungkus dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita ulang lagi ya Kakak untuk menyapa Bapak Ibu Saudara di rumah mereka masing-masing. Kita shalom bersama-sama ya. 1, 2, 3. Shalom. Ya, di malam hari ini kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, bersatu hati walaupun di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing, tapi kita tetap harus bersukacita, tetap harus memberikan ucapan syukur karena kita sudah melewati 1 tahun 2021 dengan baik. Kita akan angkat pujian We Are So Happy. Malam tahun baru biasanya menjadi momen di mana kita kembali mengingat apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun yang lama dan membuat harapan untuk apa yang bisa kita lakukan di tahun yang akan datang. Seperti tema ibadah malam tahun baru saat ini yaitu Real Life atau hidup baru, tentunya kita punya harapan supaya di tahun yang akan datang kita boleh dibaharui lagi, kita boleh semakin taat sama Tuhan, kita boleh menjalani kehidupan kita seturut dengan apa yang Tuhan mau. Untuk itu kita mau sama-sama mengimani harapan kita mau sama-sama bersorak-sorai, kita mau angkat pujian pilihanku.
Ya, setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan yang memegang hidup kita di tahun depan, karena Tuhan telah memegang hidup kita di tahun lalu. Sekarang kita mau angkat pujian KJ 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Rahmat-Nya
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Senang sekali kita bisa bersama-sama pada malam hari ini untuk melakukan ibadah menyambut tahun baru 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari saya mengajak saudara sekalian untuk menghadap Tuhan, memohon pimpinan dan bimbingannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami berdoa supaya Roh-Mu menolong kami, agar kami dapat mengerti maksud Tuhan atas hidup kami masing-masing. Tolong supaya hati kami menjadi hati yang baik, hati yang terbuka, hati yang mau mendengar dan mau belajar, dan terutama yang mau tunduk kepadamu sesuai dengan firman. Terima kasih, kami menyerahkan pertemuan kami, renungan kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, tema yang diberikan kepada kita pada malam hari ini itu adalah relive atau kembali hidup atau memiliki hidup yang baru. Dan dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama diambilkan dari Efesus pasal yang keempat ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, dan kemudian menghidupinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kita renungkan ini adalah salah satu bagian dari surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat ini dikirimkan oleh Paulus ketika dia dipenjara di Roma. Jadi Paulus itu pada perjalanan yang ketiga dia melayani di Efesus, dan Rasul Paulus itu sempat tinggal selama 3 tahun lamanya di kota Efesus untuk memberitakan Injil dan untuk memuridkan orang yang percaya. Nah, ketika dia kemudian melanjutkan perjalanannya dan dia kemudian dipenjara di Roma, dia kemudian mengirimkan surat penggembalaan ini ke jemaat Efesus. Dipercayai bahwa surat ini dikirimkan bersama-sama dengan 2 surat yang lainnya, yaitu surat Kolose dan surat kepada Filemon. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan antara Efesus dan Kolose itu kadang-kadang disebut sebagai surat kembar ya, karena isinya itu mirip sekali, tema-temanya sama. Kalau ingin belajar Efesus, sebaiknya juga sekaligus belajar Kolose, sehingga saling melengkapi. Nah, di dalam surat Efesus ini, itu sebenarnya ada 6 pasal total seluruhnya. Pada pasal 1 dan 2, Paulus itu menjelaskan tentang bagaimana anugerah Allah di dalam Kristus Yesus itu sudah menebus orang dari kehidupannya yang lama, yang di bawah kuasa dosa, dan kemudian mengubahnya menjadi kehidupan yang baru, yang tidak lagi di bawah kuasa dosa, tetapi sekarang sudah didamaikan, baik didamaikan dengan Allah maupun didamaikan dengan orang lain, menjadi sebuah satu keluarga di dalam kerajaan Allah. Kemudian pasal yang ketiga, Paulus itu meminta jemaat untuk tidak menjadi lemah atau lemah hatinya oleh karena mendengar berita bahwa Paulus mengalami penderitaan atau pemenjaraan oleh karena pemberitaan Injil yang dilakukannya. Dan mulai pasal yang keempat sampai pasal yang keenam, Paulus memberikan petunjuk mengenai bagaimana menjalani hidup baru di dalam Kristus. Dimulai dengan pasal 4 ayat 1 yang mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, yaitu aku, orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan kemudian pasal 4-6 itu isinya adalah petunjuk-petunjuk praktis. Bagaimana orang percaya yang telah memiliki kehidupan yang baru itu menjalani kehidupannya dalam segala aspek. Dalam hidupnya pribadi, dalam relasinya dengan Tuhan, dalam moralitas, dalam kehidupannya di tengah keluarga, relasi dengan istri, relasi dengan anak, kemudian juga relasi di dalam pekerjaan, di tengah masyarakat, dan diakhiri dengan bagaimana orang percaya bisa bertahan menghadapi peperangan rohani di pasal 6 yang kita sangat kenal pengajarannya. Nah, kita akan fokus kepada 2 ayat yang menjadi ayat dasar perenungan kita malam hari ini, yaitu ayat 22 dan 24, 23 dan 24. Saya bacakan lagi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita melihat 2 ayat ini, kita melihat bahwa kehidupan baru itu menurut Paulus di dalam pengajarannya, itu di sana ada 2 perintah. Perintah yang pertama adalah supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan perintah yang kedua adalah supaya kamu mengenakan manusia baru. 2 perintah. Yang pertama perintah itu memakai kata kerja pasif, yang kedua memakai kata kerja aktif.
Yang pertama, dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kita melihat ini adalah kata kerja yang dipakai, itu adalah kata kerja pasif. Artinya orang percaya bukan orang percaya yang mengusahakan atau bisa membuat terjadinya pembaharuan roh dan pikiran ini. Tetapi pihak lain, siapakah itu? Tentu saja itu adalah Tuhan. Tuhanlah yang mampu untuk mengubah roh kita dan mengubah pikiran kita. Kita sendiri tidak bisa. Karena itu dikatakan di sini adalah hendaklah kamu supaya kamu diperbaharui. Artinya biarlah Tuhan yang datang bekerja dalam hidupmu dan memperbaharui roh dan pikiranmu. Mengapa roh dan pikiran ini perlu diperbaharui? Oleh karena roh dan pikiran kita, yaitu manusia batinnya kita, itu adalah sumber dari apa yang kemudian kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Manusia batiniah itu adalah sumber apa yang kemudian terpancar keluar, yang eksternal itu. Apa yang internal itu mengaruhi yang eksternal. Kalau kita ingat di dalam Injil, di dalam perjalanan pengajaran dan pelayanan Tuhan Yesus, berkali-kali Tuhan Yesus itu menggunakan perumpamaan bahwa kenalilah orang itu dari buahnya. Mengapa? Karena dari buahnya engkau akan melihat pohonnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak bisa pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus bicara tentang pohon, sumber dari buah, ia sedang berbicara tentang kehidupan batinnya. Dalam bahasa Rasul Paulus, roh dan pikiran kita harus lebih dahulu diperbarui. Di dalam perjanjian lama, gagasan yang sama itu juga ada. Bahwa apa yang di luar, apa yang eksternal, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa perilaku kita, itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam manusia batinnya kita. Contohnya, Amsal 4 ayat 23, ayat yang sangat kita kenal dikatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Kenapa? Karena dari sanalah terpancar kehidupanmu. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, oleh karena hati itu adalah mata air, sumber dari kehidupanmu. Ini kata kerja pasif. Artinya pembaharuan roh, pembaharuan pikiran itu tidak bisa kita usahakan sendiri. Kita adalah objeknya. Subjeknya siapa? Subjeknya adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan pembaharuan roh dan pikiran ini. 2 Korintus 5 ayat 17 misalnya. Gagasan yang dikatakan firman Tuhan di sini dikatakan adalah siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Seorang ciptaan pasti diciptakan oleh pihak lain. Dalam hal ini adalah Tuhan yang menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Ia yang membaharui roh dan pikiran kita. Atau pada bagian sebelumnya, Efesus 2 ayat 10, setelah Efesus 2, 8, 9, ayat yang sangat kita kenal bahwa keselamatan itu karena anugerah Allah, diterima melalui iman dan bukan usaha kita. Pembaharuan itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya, starting point sebuah kehidupan yang baru itu adalah pekerjaan Allah yang dilakukan untuk membaharui roh dan pikiran kita. Kalau itu adalah pekerjaan Allah, kalau itu bukan hasil usaha kita, lalu bagian kita apa? Bagian kita ketika kita ingin mengalami pembaharuan itu adalah datang kepada Tuhan tentu saja. Datang kepadanya dan meminta, Tuhan, perbaharuilah. Ciptakanlah kembali roh dan pikiranku. Supaya dari roh dan pikiran yang baru itu akan muncul kehidupan yang baru, akan muncul perbuatan yang baru, akan muncul cara bicara yang baru, relasi yang baru, dan seterusnya. Kalau kita ingat misalnya Mazmur 127 ayat 1 itu dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya tanpa lebih dahulu mengalami pembaharuan roh dan pikiran, sia-sialah semua usaha kita secara eksternal untuk memperbaiki hidup kita. Mengapa? Oleh karena kalaupun secara eksternal kita berusaha untuk baik, kalau yang bagian dalam itu belum diperbaharui, cepat atau lambat kita akan kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi perintah yang pertama dari Paulus untuk kita bisa mengalami kehidupan yang baru adalah izinkan, sediakan dirimu, hatimu untuk diperbaharui oleh Tuhan. Kemudian perintah yang kedua, pada ayat yang ke-24 dikatakan, hendaklah kamu mengenakan manusia baru. Ini kata kerjanya aktif, menunjukkan bahwa kita orang percaya yang melakukannya. Tuhan sudah memberikan roh yang baru, pikiran yang baru, dan sekarang bagian kita setelah menerima roh dan pikiran yang baru itu adalah mengenakan manusia baru. Kata mengenakan di sini enduo itu menggambarkan orang yang memakai pakaian.
Pakaian itu kan sesuatu yang dilihat orang lain ya. Kalau kita memakai pakaian, saya pakai jas, pakai dasi, orang lain akan melihat, oh itu jas, itu dasi. Itu melambangkan satu kehidupan tertentu. Kalau saya nanti pakai seragam polisi misalnya, orang berpikir, wah ini pasti orangnya adalah petugas penegak keamanan atau penegak hukum, ya. Dan dia akan memiliki watak seorang penegak hukum. Demikian juga pakaian yang lainnya. Dikatakan di sini adalah yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah mengenakan pakaian baru. Kita mesti mengenakan, melakukan perkara-perkara yang baru, perbuatan-perbuatan baru. Seperti apa perbuatan itu? Dikatakan dalam ayat itu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ciri perbuatan-perbuatan baru yang harusnya dimiliki oleh seorang percaya, yang diperjuang untuk dilakukan setelah dia menerima roh dan pikiran yang baru adalah perbuatan, tingkah laku, perkataan yang isinya, sifatnya adalah kebenaran dan kekudusan. Kata-kata yang benar, perbuatan yang benar. Kata-kata yang kudus, perbuatan yang kudus. Tetapi dikatakan juga di sana bahwa menurut kehendak Allah dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Artinya apakah berarti ada kebenaran dan kekudusan yang tidak sesungguhnya? Kalau di sini dikatakan, dalam terjemahan yang lain dikatakan mencerminkan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, yang benar-benar sejati. Apa yang dimaksud oleh Paulus? Yang dimaksud oleh Paulus adalah kebenaran dan kekudusan yang sejati itu adalah kebenaran dan kekudusan yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Bukan standar lingkungan, bukan standar kita sendiri, bukan standar adat atau kebiasaan atau budaya di mana kita tinggal. Karena kita mengerti bahwa masyarakat kita, di mana kita tinggal, lingkungan kita, pergaulan kita, kemudian sistem sosial budaya di mana kita tinggal, itu memiliki ukuran-ukuran kebenaran dan kekudusan menurut mereka. Dan belum tentu ukuran kebenaran dan kekudusan menurut budaya kita, menurut kebiasaan kita, atau menurut kita sendiri, itu adalah yang sejati. Menurut Paulus, yang sejati adalah ketika perbuatan yang berupa kebenaran dan kekudusan itu menggunakan standar firman Tuhan sebagai ukurannya. Perbuatan untuk mengenakan pakaian yang baru ini, itu didahului dengan lebih dahulu menanggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Di dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan bahwa yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sehingga ini harus milih salah satu, tidak bisa dua-duanya ada. Kalau ingin mengenakan pakaian yang baru, mengenakan manusia baru, harus lebih dulu menanggalkan manusia yang lama. Tidak bisa kedua-duanya kita pakai bersama-sama. Lucu. Ya, memakai dua pakaian yang bertentangan atau bertolak belakang dipakai bareng. Orang akan bingung. Ini sebenarnya orang apa ini? Kok nggak jelas? Ini manusia baru atau manusia lama? Tetapi itu yang sering kali terjadi. Di mana manusia lama masih hidup bersama-sama dengan perjuangan kita untuk mengenakan manusia yang baru. Kita akan menjadi manusia yang tidak punya integritas. Integritas itu artinya integral. Integral itu artinya satu. Hanya satu aja. Yang mana? Manusia lama atau manusia yang baru? Tidak bisa dua-duanya. Ketika orang itu kemudian dua-duanya dipakai, manusia lama yang masih pakai, manusia baru yang masih pakai, maka dia bukan manusia yang berintegritas, manusia yang mendua. Atau di dalam bahasanya Tuhan Yesus, kamu adalah orang-orang yang munafik. Di satu sisi kamu meyakini yang ini, melakukan yang ini, tapi di sisi lain kamu standar yang berbeda. Untuk situasi A kamu melakukan A, tapi kemudian ketika situasinya berubah, kamu sudah berubah lagi perbuatan. Itu bukan orang yang berintegritas, tetapi orang yang mendua, yang double standar, ya, berubah-ubah sesuai dengan situasi. Bukan itu yang diharapkan. Tuhan melalui Paulus mengatakan ketika kamu mengenakan manusia yang baru, kamu harus menanggalkan manusia yang lama, dan manusia baru ukurannya adalah ukuran standar kebenaran dan kekudusan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana praktisnya menerapkan firman Tuhan yang kita renungkan ini dalam hidup kita terkait dengan perjalanan kita yang baru di tahun berikutnya yang akan kita jalani. Yang pertama yang jelas adalah kita perlu memastikan apakah Tuhan sudah mengerjakan pembaharuan roh dan pikiran itu di dalam hidup kita. Sebab tanpa pembaharuan roh dan pikiran, segala usaha kita akan sia-sia sebagaimana kita sudah renungkan pada waktu yang sebelumnya tadi. Itu modal utama. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan sudah memperbaharui roh dan pikiran saya? Istilah-istilah banyak dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan peristiwa ini. Peristiwa di mana orang Tuhan mengubah.
Kalau di dalam 2 Korintus 5:17 yang sudah kita kutip tadi dikatakan bahwa siapa ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Dia diciptakan kembali. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Atau dalam bahasanya Rasul Yohanes, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, orang ini akan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Dilahirkan bukan karena kehendak laki-laki dan perempuan, tetapi oleh karena pekerjaan roh yang bekerja melahirkan dia kembali menjadi manusia yang baru. Kalau dalam bahasanya Yeskiel dikatakan bahwa aku akan berikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Hati yang tunduk, hati yang taat. Hati yang mau menuruti firman Tuhan, bukan hati yang keras seperti sebelumnya. Pergantian ini, kelahiran baru, penciptaan kembali itu harus kita alami sebelum kita bisa menapak pada langkah berikutnya, yaitu mengenakan manusia yang baru. Tanyakan pada diri kita sendiri, kapan saya sudah dilahirkan kembali? Kapan Tuhan sudah menciptakan saya kembali menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus? Apabila itu belum terjadi, maka semua usaha kita akan sia-sia. Ingat, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kemudian yang kedua, hal praktis yang kedua adalah dikatakan tadi bahwa standar manusia baru itu standarnya adalah kebenaran dan kekudusan yang sejati, yaitu menurut standar firman Tuhan. Oleh karena itu, kehidupan yang bersumber pada firman itu menjadi kuncinya. Sediakan waktu untuk merenungkan firman, untuk membaca firman, kemudian menerapkannya di dalam hidup kita. Sebab di luar firman Tuhan, standar kebenaran kekudusannya itu bisa bermacam-macam. Setiap kelompok bisa mengatakan ini yang benar, ini yang kudus, ini yang suci. Tetapi pedoman kita, standar kita, sesuai dengan firman Tuhan adalah Alkitab ini. Sediakan waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, untuk mendapatkan standar kebenaran, standar kekudusannya dengan Allah itu seperti apa. Supaya ketika kita melangkah, melakukan aktivitas kita berkenan di hadapan Allah karena memenuhi dengan standarnya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah sadari bahwa kita tidak bisa menjalani hidup ini tanpa kekuatan dari Tuhan. Karena itu setiap hari, setiap kali akan melangkah, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan pernah merasa bisa melangkah sendiri, jangan pernah merasa bisa melakukannya sendiri. Sebagus apapun rencana kita, sehebat apapun mungkin nanti ada resolusi tahun baru yang ditulis ya, biasanya kan akhir tahun kita nulis resolusi, tahun depan saya mau ini itu. Tetapi ketika itu tidak didoakan, tidak dimintakan kuasa dari Tuhan untuk menjalaninya, pasti nanti di tengah jalan itu akan gagal dan kita akan kecewa. Dan tahun depan, 31 Desember 2022, kita menulis resolusi yang sama. Masih mengulang lagi karena ada kegagalan. Tiap hari awali dengan persekutuan dengan Tuhan, untuk mendengar firman-Nya dan untuk meminta kekuatan. Tuhan tolong saya melalui hari ini, supaya hari ini saya bisa mengenakan manusia yang baru itu. Yohanes 15 ayat 5, ayat yang sangat terkenal. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Semoga renungan ini menolong kita, mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang baru. Tidak hanya sibuk dengan membuat rencana-rencana hidup kita, tetapi yang terutama adalah datang kepada Tuhan, meminta pembaharuan itu, dan membawa semua rencana kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati dan Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk menjalaninya. Selamat tahun baru, selamat menempuh kehidupan yang baru di dalam Tuhan, di dalam manusia yang baru, di dalam kebenaran dan kekudusan, sesuai dengan standar firman Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Kiranya firman ini boleh jadi perenungan kita untuk semakin baik lagi, semakin dibaharui lagi di tahun yang akan datang. Karena kita sudah dapat berkat firman nih, sekarang kita mau mengembalikan berkat yang sudah Tuhan beri melalui persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan persembahan melalui nomor rekening dan QR Code yang tertera di layar. Juga boleh mengumpulkan langsung ke kantor gereja. Mungkin untuk mengiringi pengumpulan persembahan kita mau sama-sama nyanyikan Kidung Jemaat 425 berkumandang suara dari seberang. Jayamu
Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur buat setiap penyertaan, sukacita, kesehatan yang boleh terus kami rasakan sampai hari ini. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar, kiranya firman boleh jadi pedoman, penuntun, apapun yang akan kami lakukan di tahun yang akan datang. Kami juga sudah mengumpulkan sebagian berkat dari yang Tuhan beri, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, biar persembahan ini boleh jadi alat pelebaran kerajaan Tuhan dan pelayanan Tuhan di gereja ini. Bapak, kalau kami sudah mengakhiri ibadah malam tahun baru kami, mari Tuhan memberkati setiap kami, baharui hati kami, biar kami semakin mantap, semakin penuh sukacita untuk menjalani hari-hari kami di tahun yang akan datang. Kami mau serahkan sepenuhnya rencana kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Oleh karena melalui firman-Mu, Engkau menyatakan bahwa Engkau rindu, Engkau menginginkan agar kami memiliki kehidupan yang baru, seturut dan kehendak-Mu. Dan Engkau sudah menyediakan diri-Mu sendiri untuk memperbarui roh dan pikiran kami. Engkau sudah menyediakan karya keselamatan Kristus bagi kami untuk melakukan perubahan yang fundamental atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan menolong kami, supaya kami boleh datang kepada Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, dan meminta Tuhan melakukan pengubahan atas manusia batiniah kami. Tapi kami juga berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kami, supaya hari demi hari setiap langkah kami terus-menerus berjuang untuk mengenakan manusia yang baru, yang melakukan segala aktivitas kami di dalam standar kebenaran dan kekudusan Tuhan. Tolong kami untuk tekun datang kepadamu dalam persekutuan pribadi kami, dalam ibadah kami, untuk meminta kekuatan, pimpinan, kuasa darimu untuk bisa menjalani hidup kami. Dan tolong kami untuk tekun untuk merenungkan firman-Mu, supaya kami mengerti perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan standar kebenaran dan kekudusan-Mu itu. Kami bersyukur kepada Engkau kesempatan ini. Mari Engkau terus menolong kami. Saat ini kami juga berdoa untuk perkara-perkara yang ingin kami naikkan kepada Tuhan di akhir tahun ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk perjalanan selama 1 tahun terakhir. Di dalam segala keterbatasan, di dalam segala persoalan dan mungkin kesulitan-kesulitan oleh karena ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak perkara yang dibatasi oleh karena adanya virus corona. Kami bersyukur pada Tuhan, Tuhan masih terus melihara kami dan jemaat-Mu di tempat ini sampai detik ini. Kami terus berdoa supaya Tuhan melanjutkan pekerjaan-Mu. Engkau melanjutkan pemeliharaan-Mu, Engkau melanjutkan pimpinan-Mu kepada umat-Mu di tempat ini, kepada jemaat-Mu ini, supaya sungguh hari tambah hari, di tahun depan nanti, kami semakin mengalami pekerjaan Tuhan, dan Tuhan semakin banyak bekerja melalui kami, untuk memberkati banyak orang di sekitar kami, membagikan kasih-Mu, membagikan Injil-Mu, membagikan kebenaran-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk setiap rencana-rencana yang harus kami alami tahun depan, bagi anak-anak-Mu yang mungkin harus mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, untuk membangun keluarga, membangun karir. Mari Tuhan, Engkau yang berkati kami satu persatu. Di dalam semua keunikan rencana kami, di dalam semua keunikan kehidupan kami, Engkau yang melihat dan Engkau yang berkenan untuk memimpin kami, untuk menolong kami. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah kami. Seperti Yakub yang bergumul dengan Engkau malam hari itu, kami berkata kepadamu saat ini Tuhan, kami tidak mau pergi, tidak mau melangkah, kalau tidak lebih dahulu Tuhan memberkati kami. Karena kami tahu berkat Tuhan dan penyertaan Tuhanlah yang akan membuat kami berhasil, yang membuat kami bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami terakhir berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah begitu banyak persoalan yang ada, itu persoalan bencana alam, maupun persoalan virus yang belum selesai, persoalan-persoalan perekonomian yang ada, persoalan politik menjelang pemilihan umum 2 tahun mendatang. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau menjagai bangsa kami dan negeri kami. Kami berdoa supaya Engkau yang menjaga kesatuan bangsa kami dan negeri kami ini. Engkau yang menjaga keutuhannya. Tuhan yang menjaga dari setiap usaha untuk memecah belah. Tuhan cegah itu.
Tuhan batalkan dan gagalkan itu semua. Kami berdoa supaya Engkau memberkati pimpinan-pimpinan kami, dari pimpinan tertinggi, dari Bapak Presiden, para anggota Dewan di DPR maupun di daerah. Kami berdoa, mari Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan rasa takut kepada Tuhan. Engkau yang memberikan rasa takut sehingga mereka boleh memerintah, boleh memimpin dengan berlandaskan pada kebenaran, keadilan, untuk kepentingan orang banyak, tidak untuk kepentingan sendiri atau untuk kelompoknya saja. Mari Tuhan, Engkau juga memberkati pimpinan gereja kami, jemaat kami ini. Mari Engkau berkati Bapak Pendeta, teman-teman majelis, mereka yang terlibat di dalam komisi, kepanitiaan, dan seterusnya. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, supaya mengerti kehendak Tuhan, kemana arah pelayanan yang harus dilakukan, agar itu seturut dengan kehendak Tuhan, dan supaya Tuhan memberkati setiap kebutuhan finansial, kebutuhan hikmat, kebutuhan tenaga. Mari Tuhan yang memberkati semua, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Ya, kita sudah berada di penghujung acara ibadah kita malam hari ini. Setelah kita memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau beri kesempatan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing untuk memberikan salam ucapan selamat tahun baru bagi sanak saudara di sebelahnya gitu. Jadi kita memberikan contoh karena kita di sini tidak dalam satu rumah. Jadi tosnya gini, selamat tahun baru. Nah, Bapak Ibu Saudara di sana boleh memberikan salam untuk istri, untuk suami, untuk anak, kakek, nenek, atau siapapun berada di sebelah kalian ya. Sekarang kita mau tutup ibadah kita pada malam hari ini dengan tetap sukacita untuk menyambut tahun 2022. Kita angkat pujian tertawa. Pesona-Ku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah,